per hari ini Gila mengajukan gugatan perceraian kepada Bekti. Ya, nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Hari ini di OLX ketika ngasih ngasih keyword Harley Davidson. Tapi anak debt collector mencari uang susah, Pak. Mas TV. Welcome back again bersama Nyonya dan Mama. Dua Tubi Mangkok. In here, Always in here. here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok sama Facebooknya. Ada linknya ada di description. Yes. Dan seperti biasa setelah segmen reaction kita akan membaca-bacakan saya thank to super thanks ya unek-unek dan juga komentar-komentar dari para netizen plus 62. Wow. Langsung aja nyo. Cus. Ada yang lagi rame today. Apa tuh? Ini membagongkan sekali di dunia persosmedan. Tentang seleb sih. Tapi nggak expect sampai bisa menyenggol amarah emosi netizen plus 62 warga of the Brew. Kenapa tuh? Karena ini meluncur. Cus. Indra Bekti digugat cerai istri. Kabar tersebut dibenarkan oleh Milano Lubis selaku kuasa hukum Aldila Jelita. Sebenarnya perceraian ya udah gitu kan di kalangan seleb ya udah. Cuma ini karena ada track record yang membagongkan dari sang istri. Membagongkan kenapa? Kalau kita flashback waktu awal-awal Inback masuk rumah sakit, itu kan sang istri katanya mau menggalang dana. Ya. Terus udah sehat. Sekarang kan terus katanya udah bisa kerja dikit-dikit gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba digugat cerai gitu. Jadi pemikiran netizen udah mikir jelek aja gitu. Apa karena sakit nih? Apa karena udah nggak bisa kerja banyak lagi nih gitu kan? Mengarah-arah ke sudut pandang matre gitu. Iya. Padahal mungkin nggak tahu kita apa sebabnya. Tapi ya namanya netizen kalau udah emosi susah dikendalikan itu kan. Emosinya berdasarkan track record yang udah pernah terjadi gitu. Tapi alangkah baiknya kita meluncur ke topik nih meluncur. Cus. Ninyo. Ya. Pengacara Indra Bekti angkat bicara soal Aldila Jelita ajukan perceraian saat Indra Bekti belum sembuh. Ceki people. Play. Angkat bicara soal Aldila Jelita ajukan perceraian di saat Indra Bekti belum sembuh. Ya jadi per hari ini Gila mengajukan gugatan perceraian kepada Bekti. Per hari ini ya. Per hari ini baru didaftarkan. Ya sebenarnya permasalahannya sudah lama. Jadi tidak ada kaitan dengan kemarin Bekti sakit. Nah ini mesti di-clearkan juga nih. Jadi tidak ada kaitan sama sekali pisah ini gara-gara sekarang Bekti karena udah sakit atau seperti apa. Tidak ada. Jadi perpisahan ini murni benar-benar keinginan mereka berdua dan pisahnya juga secara baik-baik. Anak-anak tetap mereka urus bersama. Bekti juga tetap tanggung jawab terhadap semua kebutuhan, keperluan sekolah maupun hidup anak-anak tetap menjadi tanggung jawab Bekti. Di pengadilan mana Bang? Pengadilan Jakarta Selatan. Kalau bukan per hari ini gugatannya masuk. Bang, itu apa pertimbangannya seperti apa Bang mungkin Bang untuk akhirnya memutuskan sama-sama bercerai ini keduanya? Ya sebenarnya permasalahannya udah lama. Saya mengikutin persis lah karena memang saya kuasa hukum Bekti udah lama kan dari zaman dia mulai dari karirnya sudah sama saya. Jadi kemarin pada waktu Gila datang ke saya menyampaikan pengen berpisah, saya sempat nanya juga sudah dipertimbangkan baik-baik apa enggak gitu. Nah terus kemudian saya panggil Bekti juga hadir ketemu. Terus saya tanya juga ke Bekti ini seperti ini gimana? Ya Bekti bilang ya udah Bang kalau memang Gila maunya seperti itu dan memang ini jalan yang terbaik buat kita berdua ya sudah saya siap gitu. Ya udah makanya kemarin Bekti langsung memberikan kuasa juga. Jadi intinya dua-duanya sepakat dan pisah ini secara baik-baik. Tapi kabarnya udah pisah rumah ya Bang? Sudah, Bekti sekarang tinggal di Radio Dalam.
Bang ini Berarti Nyo, ya memang atas persetujuan kedua belah pihak, tapi permintaannya itu muncul dari Adila kalau tadi yang kita dengar dari pengacaranya Inback ya. Iya, Kan Adilanya dulu datang kan, Heeh. Bang bla 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 mau pisah. Terus pengacaranya ke Bekti gimana? Bekti ya udah mengiyakan ya. mengiyakan. Karena mungkin kalau dari sudut pandang Bekti ya dia sayang sama istrinya, sayang banget gitu kan. Tapi atas permintaan yang belum bisa dijelaskan kayak gimana ngomongnya dan alasannya apa untuk berpisah. Iya. Di sini Bekti nggak pakai banyak nunda gitu, ya udah mengiyakan gitu kan. Tapi Apa? Mang, Ah, aku tahu banget nih nanti netizen bakal berpikir seperti apa seperti gitu. apa tuh? Kan di situ Indra Bekti bilang kalau misalnya kayak biaya untuk sekolah anaknya segala macam nanti akan Pasti tetap ditanggung. bertanggung jawab gitu. Berarti kan anak-anaknya ikut istrinya dong. Iya. Nah, Iya, kemungkinan iya. iya dong. Kemungkinan iya. Terus mungkin Mang si netizen akan berpikir kalau istrinya ini mau Indra Bekti ngebiayain tapi istrinya nggak mau ngerawat Indra Bekti gitu. Iya, kemungkinan ada ke arah sana gitu. Netizen nanti bakal berpikir ke arah sana kemungkinannya ya. Ini bukan penggiringan opini tapi kita menganalisa gitu kan, karena dari sudut pandang netizen dari awal terjadinya Waktu Indra Bekti permasalahan sakit ya? dana, penggalangan dana sakit ya udah pas penggalangan dananya itu mulai kayak ditanda apa? Dipertanyakan gitu. Ya. Kemana aset-aset lu? Ya. Kemana asuransi lu gitu kan. Sampai saat ini tadi yang Bapak pengacara ini bilang bahwa yang tetap akan bertanggung jawab dengan anak-anak gitu kan. Lebih ke uangmu bantu anak-anakku, uangku ya hanya uangku gitu. Takutnya ke arah sana karena ada Iya, komenan juga benar. dari Nur MS. Kisah gugun gondrong terjadi lagi. Begitu suami sakit terjadi perceraian. Yes, kalaupun benar gugat cerai, semoga Indra segera diberikan kesembuhan dan tetap kuat dan sabar. Tuh, Gugun Gondrong part 2. Kalau dulu Gugun Gondrong tuh begitu sakit ya beberapa lama ya langsung ditinggalkan gitu. Ya, Soalnya emang kayak beberapa video after Indra Bekti sembuh gitu kan, ada di videoin sama istrinya gitu. Indra Bektinya kayak masih mungkin emosinya belum stabil gitu loh. Jadi kayak dia dengar suara apa, misalnya lagi di restoran ada suara orang entah yang sendok nyentuh piring, dia kesel kayak gimana. Mungkin kayak apa sih, si istrinya juga nggak tahan kali ya? Mungkin kali ya, namanya orang habis sakit gitu kan, lagi sedang proses penyembuhan. Tapi yang jelas bisa dipastikan ya menurut Mamang ya, Indra Bekti bakal tidak akan bisa kerja keras seperti dulu lagi gitu. Ya nggak, kalau nggak bisa kerja keras seperti dulu lagi, istilahnya frekuensi kerjanya dikurangin. Frekuensi kerjanya dikurangin kan nggak bisa kayak dulu, otomatis pendapatan berkurang. Pendapatan berkurang kan otomatis Tapi Nyo, menarik. Mama pengen meluncur ke Instagramnya istrinya Indra Bekti, meluncur. Cus. Nih Nyo, berawal dari postingan ini 2 hari yang lalu, istrinya Indra Bekti dengan caption Bismillah mulai sekarang hidup bunda untuk kalian berdua. Ya. Ya, ini di tag anak-anaknya. Doakan bunda kuat dan bisa berjuang demi kalian berdua selalu ada untuk bunda ya. Jadi anak yang selalu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin bahwa kebahagiaan ada di depan kita. Oke. Dan namanya netizen. Ya. Ini tuh komennya di enable Nyo. Ya. 1, 2, 2 konten terakhir itu, 2 postingan terakhir kontennya di enable. Nah, ini ada postingan cuplikan video waktu apa namanya syuting di FYP Trans 7 nih. Diserbu komenannya nih, sorry nih. 1681 komenan dengan bunyi, mana nih yang terbaru nih? Nih Mbak Raras dengan sedikit doa dan emosi mungkin ya. Semoga apa yang diberikan Bekti ke kamu berbalik ke Bekti lagi berlipat-lipat. Nggak apa-apa Bekti kamu tinggalin, nanti Bekti akan lebih bahagia, amin, katanya Maya. Ada yang menyindir, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Parah sih, amit-amit dah. Semoga kita para perempuan di sini dijauhi dari sikap begitu terhadap suaminya. Ada yang bertanya, kenapa sih ibu postingan bareng suami dihapusin? Harusnya bersyukur atau suaminya udah sembuh. Giliran udah sembuh kok mau pisah? Apa karena suami sekarang suami sakit jadi pengen udahan? Ayo dipertanyakan ya. Mana nih, tadi aku ngeliat postingan yang membagongkan nih, komenan yang membagongkan nih. Ini ada yang menyayangkan nih Nyo. Ya susah-susah Bekti cari duit sampai sakit, pas sakit istrinya
minta galang dana lah, mau cerai ala-ala lah, Bekti orang baik, kesian banget ya dapat istri kayak lu ya, semoga Allah melindungi Bekti katanya tuh kan. Terus ini ada yang mana sih, nggak ada tuh di handphone mah kelihatan. Dia kayak ngasih tahu ya udah lu berarti jangan pakai nama-nama Bekti karena nama dia masih Dila underscore Bekti di akunnya gitu. Ya udah lu udah jangan ngegembleng nama dia lagi gitu. Ya karena faktanya ya terkenal gara-gara Indra Bekti sih. Suka nggak suka ya memang itu faktanya gitu kan. Sekarang ada interview dari Indra Bekti ya. Meluncur. Cus. Ini yo tanggapan sedih. Ini tanggapan Indra Bekti digugat cerai sang istri. Ceki people. Play. Gimana kabarnya? Ini bentar Kak. Bentar ya. Dikit Kak. Iya dikit bentar aja Kak. Ayo di mobil aja nggak apa-apa Kak. Oke. Dikit Kak. Boleh dikit. Ayo baik. Iya, udah belum bumi. Oke maaf, ini 5 menit aja ya. Bentar. Kakiku. Benar dari tadi. Nah, Bekti gimana hari ini? Ya, alhamdulillah hari ini check up yang selanjutnya setelah kemarin aku sempat ada operasi mata ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar semuanya. Jadi tinggal 3 bulan lagi kita kontrol lagi. Itu aja. Seperti apa tadi kontrolnya? Kontrolnya mah tadi ngapain aja Tadi Tadi dicekin aja sih gimana pas operasi aja sama nama obat. Udah ngurangin obat aja sih. Ngurangin obatnya, terus udah gitu ya dikasih terapi dikit tadi dipetok-petok gitu ya. Jadi dicek alhamdulillah. Kali ini tidak ditemani Kadila rumah ini. Ya nanti kita cerita ya. Gimana Kak? Baik-baik aja kok semuanya. Ya, nanti selanjutnya dikabarkan kembali. Aku sedih ya waktu Indra Bekti dari lulus gitu. Mungkin asistennya ini atau manajernya paham betul kayak gimana kondisinya ya gitu kan di sana gitu kan, makanya dia langsung otomatis ngelus-elus buat tenangin gitu ya. Tapi ya mau gimana ya udah, istrinya udah menggugat, Indra Bektinya udah nge-approve gitu. Ya mau gimana, akan ya paling mediasi sih nanti. Kalau tetap mau pisah ya udah gitu, mereka berduanya sudah setuju gitu. Palingnya netizen aja yang akan kebakar emosi gitu, karena pasti nggak tega gitu kan dari awal-awal karirnya gitu kan, orang-orang tahu gitu kan, sampai naik terus kemarin jatuh sakit gitu kan, berpotensi untuk nggak bisa berkarir lagi, akhirnya sembuh dan belum sembuh total maksain karir itu pun jadi perdebatan gitu ya. Ada kayak gila belum sembuh udah disuruh kerja katanya tuh kan, ada juga yang membela karena ya memang ini terikat kontrak gitu dengan sebuah acara atau sebuah brand, memang nggak terlalu ngerti gitu kan. Yang jelas dari awalnya sakitnya Inback ini dikawal banget sama netizen gitu. Makanya begitu ada permasalahan kayak gini loh, kok digugat cerai, ini belum sembuh bener loh, mulai netting netizen kan gitu. Karena kan ya kita tahu sendiri seberapa sayang Indra Bekti sama istrinya gitu kan. Loh kok tiba-tiba nggak approve gitu. Kayak why kenapa, apa alasannya gitu ya. Tapi ya kita tinggal nunggu waktu aja ya, semoga di reveal atau dirilis gitu kan, kayak gimana sebenarnya alasan sampai harus memutuskan jalan untuk pisah tuh apa gitu lah ya. Karena berpotensi sekali untuk jadi mendapatkan image yang negatif untuk Dila Bekti ini gitu kan. Bisa dilihat tadi serangan di akun Instagramnya gitu kan. Masa tiap posting harus disable terus komennya kan, brand juga mau tahu gitu engagementnya gitu lah ya. Kita hanya berharap aja sih semoga dengan ini ya Indra Bektinya juga lebih bahagia gitu kan. Lebih sehat, apapun itu yang terbaik untuk yang Inback. Terbaik lah pokoknya ya. Sekarang kita nextnya Next. Nextnya ada fakta membanggakan yang menyerukan yang sekali gitu kan. Ini kan nih kemarin diposting sama Ibu Menteri Sri Mulyani, Bu. Ya, sama Ibu Menteri Sri Mulyani diposting, Dirjen Pajak naik moge, postingan medsos komunitas rider pajak kini lenyap katanya Maya. Ini postingannya juga nih. Captionnya kan beberapa hari ini beredar di berbagai media cetak dan online.
foto dan berita Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai motor gede gitu. Bersama klub Blasting Rider DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Ya enggak? Menyikapi pemberitaan tersebut, saya menyampaikan instruksi kepada Dirjen Pajak sebagai berikut. Jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat atau publik mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Meminta agar klub Blasting Rider namanya anjir, Blasting Rider DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan Anda gak usah ketawa, Anda bantuin. Dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP. Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenke itu kan telah melanggar azas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat. 26 Februari 2023 kemarin. Sebenarnya kalau di poin 1 diminta jelaskan dan sampaikan kepada masyarakat atau publik ya mengenai jumlah harta kekayaan Dirjen Pajak dan dari mana sumbernya seperti yang dilaporkan pada LHKPN. Sebenarnya kan itu mah ya udah, kalau memang kita bayar pajak ya, Mama misalnya pegawai pajak, Memang bayar pajak, taat pajak gitu dan memang bersih, ya udah tinggal jelasin, sampein. Oke, saya akan stop ikutan atau bikin klub-klub moge itu kan, tapi untuk menjelaskan ini moge saya dibeli dengan harga sekian, hasil uang saya yang ini sekian gitu kan, kekayaan saya sekian gitu kan, tinggal dijelasin kalau mau bersih mah, dan ini pajak-pajaknya gitu, tinggal dijelasin, simpel gitu. Tapi kenapa ada postingan ini meluncur hari ini di OLX ketika ngasih ngasih keyword Harley Davidson, dipindahin ke area Jakarta Selatan. Ada beberapa motor. Iya, habis harga mobil sih yo. Ada beberapa moge yang tiba dipajang, dijual hari ini dengan harga yang mahal kali. Sampai-sampai nih yang ngepostingnya ngasih caption lagi musim jual moge ya gitu. Kenapa ya tiba moge dijual secara serempak? Mungkin ya Nyo. Kalau aku dikasih 2 pilihan, yang mudah atau yang susah, aku pilih yang mudah. Apa tuh? Ya pasti milih yang lebih mudah gitu. Kalau saya kasih 2 pilihan, misalnya pilihan A tuh susah dilakukan, pilihan B mudah, ya aku pasti pilihan B gitu. Pasti dong. Kayak misalkan pilihan yang mudahnya itu jual motor. Kalau pilihan yang mudahnya jual motor, berarti pilihan yang susahnya itu jelaskan dari mana harta kekayaan dan pajak yang Iya ya. Mungkin ya ini mah ya. Kan kita mah harus berpositif thinking ya. Siapa tahu memang ada klub motor yang sedang kebanyakan nih gue moge jual terus temennya ngikutin jual gitu. Banyak kan banget tuh moge. Iya. Padahal harganya satunya 725 juta. Satunya 420, itu yang second 2007 gitu kan ya. Ini ada Dina Street Bob 2007, Six Speed 2007 Six Speed. Gambir. Terus ini apa? Mampang, Pesanggerahan, Jakarta Selatan semua ya, elit semua ya. Masuk akal sih. Apanya? Ya, enggak, daripada aku ribet gitu kan ngejelasin dari mana nih uang beli moge gitu. Kita jual aja mogenya gitu. Iya. Kalau laku. Kalau ada yang beli. Ya kalau nggak mau ribet yang belinya juga kan. Kalau misalkan udah dipantau sama KPK gitu kan. Tapi mah. Tapi kenapa? Itu harganya. Orang mana yang tiba-tiba beli moge buka OLX, siapa? Karena yang biasanya bener juga katanya, harga segini tuh biasa udah biasanya komunitas gitu, nggak random pick aja gitu. Iyalah. Biasanya dari aku punya kenalan ini punya koneksi sama komunitas A, moge juga pasti misalkan. ditawarin kan. Iya, ngobrol nyari jalur gitu, nggak yang random pick nyari online shop. Ingat ini bukan beli kacang. Kebayang 420 juta nih buat beli tahu bulat. Bisa bikin nyonyo makan sampai ngantuk. Buat mandi bola bisa gurih badan itu anjir, kebayang ya. Bawa se-RT, ayo makan, enggak se-RT sih kayaknya, sekota. Enggak makan, buat bikin kolam renang, masukin tahu bulat buat mandi bola di situ. Gurih nih badan nih. Gurih-gurih nyoy. Mecin semua gitu. Gimana Anda, tolonglah ya. Kenapa ketar-ketir? Tapi Mamang jadi kasihan sama Ibu Sri Mulyani. Karena dia waktu ngejenguk David, dia bertemu dengan orang tuanya David gitu kan.
dia meminta maaf, dia yang mewakili meminta maaf ya gitu kan, saya minta maaf ya gitu kan. Kayak lagi sibuk nyebokin anak-anaknya yang berulah gitu, dia yang nyebokin gitu, tolonglah nih meluncur. Cus. Nah di sini nih, ini sempat ada momen ketemu sama Menteri Agama juga kan, ini ya, ini ceki people. Play. Ini istrinya. Pusing banget ya. Pusing. Oke, saya minta maaf ya. Jalan terus aja. Dapatnya Pak. Nih yo, ada netizen yang bertanya, kenapa jadi Bu Sri Mulyani yang minta maaf gitu kan? Iya. Ya karena ya memang perpajakan itu ya memang under Ibu Sri Mulyani dan yang dilakukannya ini akibat arogansi anaknya yang ternyata ketahuan hartanya melebihkan, jadi mencederai. Jadi kesannya kayak ngerusak nama perpajakan, di mana yang kita tahu sekitar 2 tahun ke belakang itu Ibu Sri Mulyani lagi kayak menggaungkan, mengkampanyekan tentang yuk taat bayar pajak. Iya. Menambah regulasi-regulasi baru tentang pajak, ya enggak? Rakyat mungkin kesel tapi tidak protes gitu kan. Ya. Nah, gara-gara kejadian Mario the Pajak Destroyer ini, gitu kan, udah bukan dari Rubicon lagi. Akhirnya masyarakat, wah, makin teriak, pantes harus pajak-pajak segala macam. Ternyata buat memperkaya lu ya, ternyata buat ini ya, ternyata itu ya, ternyata uang kita dipakai ini ya gitu ya. Iya. Netizen yang merasa uangnya ada di situ karena harus membayar pajak gitu kan, merasa kayak dikecewain gitu. Oh ternyata buat memperkaya ini sampai punya perumahan, bukan rumah loh, perumahan gitu kan. Rubicon dan kemarin harta yang udah kita ulas bersama dengan kreator di Twitter ya gitu kan. Jadi ya wajar kalau Bu Sri Mulyani kayak pusing banget, ya Allah gitu kan, gua ngebangun campaign susah-susah setahun 2 tahun rusak sampai berapa hari doang gitu kan. Oleh ya salam bocah tengil 20 tahun gitu kan. Anak lu didik, jangan lu kasih Harley, jangan lu kasih Rubicon, kasih pendidikan etika, attitude, akhlak, tolong. Pusing yo. Ini kita refreshing aja nyo, nextnya nyo. Next. Langsung meluncur. Just. Ini dia nyo. Yo. Elite TV, independen terpercaya. Apa nih? Jadi ada permohonan dari seorang pengacara nih kepada Kapolda Metro Jaya untuk permasalahannya dia. Pengacara siapa, masalahnya apa? Penasaran gak? Iya dong. Ciki Bebli. Play. Kami hanya memohon pada Bapak Kapolda Metro Jaya agar klien kami dipikir juga dipandang sebagai saudara. Bijaklah Pak, itu loh, karena kita juga sama-sama dari timur, ya Bapak saudara saya, ya, kita juga sama-sama darah Bugis, darah Sulawesi Selatan. Kami bangga pada Bapak. Ya harapan saya Bapak bisa berpikiran bijaklah di sini. Saya sedih pada saat klien saya yang bernama Andre Pak, dan bernama pokoknya dua-duanya lah ya, saya nggak bisa ngomong. Lupa. Gini nih kalau pengacara kebanyakan bergaul sama dukun. Nama kliennya sendiri lupa. Hei, itu klien Anda yang membayar Anda gitu loh ya. Tolonglah diingat-ingat dulu gitu lah ya, baru bikin video gitu. Apa dia udah ingat terus lupa. Terus balik lagi, kalau dari Firdaus bilang untuk berbijaklah Pak Kapolda kepada kliennya, di mana kliennya Firdaus adalah debt collector. Kalau pertanyaan dibalik, apakah debt collector saat menagih berbijaklah gitu kan? Kan ada stigma kayak gitu. Iya. Kalau dibalik gimana gitu kan? Kan kayak yang adil ya kayak gitu ya. Lu bijak sama gue ya gue bijak sama lu gitu kan. Sama tadi dia bawa-bawa, kita sama-sama dari timur Pak. Ya emang kenapa? Emang namanya kenapa? hukum ya kan adil, nggak peduli mau siapa kek, mau dari mana kek. Mau sama-sama tempat asalnya sama, tetap ya salah ya salah gitu. Lanjut lagi Ibu. Lanjut. Mereka berbicara pada saat mereka mau saya tinggalkan untuk mereka ditahan. Katakanlah si Rahmap ya, sebenarnya saya nggak mau mengatakan ini ya, tapi Rahmap bilang sambil megang. Baru inget kan lu, klien satu lagi si Andre sama si Rahmat kan? Baru inget kan? Retake, nah ini close, retake gitu.
Jangan berulah bikin celah sendiri gitu buat dibully ya. Iya, Daus memang hobi begini-begini ya. Anjir, lanjut lagi Nyo. Lanjut. Tangan saya, kakak, saya masih punya anak kecil di rumah kakak. Tolong ke keluarga saya titip anak saya di sana. Itu Pak Kapolda. Saya membuat video ini karena kemanusiaan Pak Kapolda. Bapak Kapolda punya uang banyak untuk menghidupi anak istri. Tapi anak debt collector mencari uang susah, Pak. Terima kasih Bapak Kapolda. Saya tunggu kebijakan Bapak yang lebih arif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Gini terlalu general. Pertama kan dititipinnya ke Daus. Ya lu yang tanggung jawab, Us. Kan Daus juga kan dulu bilang punya harta miliar-miliar atau triliun gitu kan. Iya. Ratusan miliar. Oke, kasih aja 10 miliar buat keluarganya kalau memang Daus prihatin gitu kan, untuk menunggu keluarnya ayahnya gitu, sampai ayahnya keluar gitu. Iya. Terus kalau dibilang susah cari uang, anak pemulung, pengemis gitu kan. Di luar sana juga banyak yang susah cari uang gitu, Us. Tolonglah gitu kan. Jadi Daus gitu lah ya. Kemana Daus yang ngehe ngotot gitu? Kemana gitu? Bisa Daus nggak segampang ini memohon-mohon kemana gitu? Apakah sekali dua kali ternyata nggak ditanggapin, nggak dapat exposure, terus ketar-ketir? Wah, kalah nih gua nih. Kalah nih. Waktu dukun nggak ada, dia memohon-mohon gas terus gitu. Iya. Bahkan Nyonyo aja nggak ikut terharu kan barusan. Enggak. Terharu sama Daus waktu pas Daus nangis nyeritain Lord Rangga. Lord Rangga gitu doang. kan. Kalau nyeritain ini nggak ikut terharu kan? Enggak. Karena Daus terlalu mengadi-ngadi gitu. Kalau urusan soal gimana cara cari uang masih banyak banget di luar sana yang bingung besok mau makan apa pun bingung Daus. Kalau sekiranya Daus lagi pengen coba-coba acting nangis biar ikut syuting FTP mah ya casting gitu. Jangan diposting TikToknya, casting aja casting. Yang ada Anda malah dibully sama netizen. Semenjak kejadian pesulap merah versus dukun, Daus sudah tidak bisa dipercaya lagi gitulah ya. Kecuali mungkin ya dia ada di posisi yang mungkin memang harus dibela gitu ya. Iya, pilihlah side yang benar, Us, pesan Mamang Maya. Kami Pokoknya Maya gitulah ya. Langsung next aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Aku setiap hari Senin. Ceki people. Play. Ya Allah, males banget kucing. Ya Allah. Nyonyo bilang ya Allah malas banget kucing. Santai people, inilah Nyonyo di setiap pagi. Inilah Nyonyo. Ya. Enggak, tapi bukan karena malas, karena emang tidurnya kemalaman ya. Tapi inilah Nyonyo seperti ini gambarannya santai people, tolong. Setiap hari ya, bukan tiap hari Senin doang. Setiap hari. Even weekend pun begini. Sulit memang nokturnal gitulah ya Nyo. Aduh. Next Nyo. Next. His enemy is his food. Ceki. Play. Karena aku heran soal kucing kan, kaki dia yang ngendalin sendiri ya. Itu gimana sih ada di pikirannya. Sering banget ada sampai dong. Itu kan kaki lu sendiri gitu. Gimana kucing? Coba play lagi Bang. Tolonglah. Gak coba ini meluncur. Cus. Nyo. Ya. Wait for it. Ceki. Play. Yo. Kan kenapa males banget sih? Kayak itu tuh. Pertama itu kan pendek. Kalau malas loncat ya udah dari sini nih ngerayap dikit-dikit gitu kan. Kan kalau kayak ini seksi kelihatannya nih, seksi pahanya nih gitu. Tolonglah meong. Kan biasanya kucing kan kalau lompat kayak terus kakinya begitu juga kan. Ini males banget gitu kan. Inilah ketika mau ngelompat sambil mau peregangan begini kombonya, pusing. Next Nyo. Next. Ceki Nyo. Play. Kenapa gitu sih?
satu kakinya doang ya kan. Yang satu semua. Kenapa sih kalian tuh kenapa cosplay jadi keset gitu? Tahu nggak yang keset yang kepala macan begini gitu. Ini yang putih ini emang bangsat banget nih. Kenapa kucing-kucing luar tuh serang? Kenapa kucing kita nggak bisa kayak gini Nyok? Kenapa Nyok? Ini ucul banget, pusing aja. Udah lah, satu lagi last, abis itu kita say thank to super thanks. Just. Luncur. Ini Nyok. Yes. Last of last, tidak sopan, jeki people. Play. Ya Allah. Kucingnya diem aja ya. Dia ngerasa ini keset kali ya tuh. Astaga. Woi ada banget. Astaga. Masalahnya dilek aja gitu. Yang lewat ini nih ya nanti yang dari sini nih. Kayak ini nih ada yang lagi tidur ya. Tuh tangannya diinjek tuh. Nih yang ini di sini nih. Ini ya. Ya. Tapi Nyo bisa dipastikan mereka udah bestie. Kalau nggak pasti si Senggol dibacok ngamuk. Iya pasti kucingnya nggak kayak gitu. Ngamuk, jangan kasih kendor pokoknya Maya. Tolonglah ya. Sekarang kita meluncur ke say thank to super Super Luncur. thanks. Just. Yo, Yo. dimonggoin openingnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super teks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, berpisan-pisan, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja yang pertama kita dari one and only kayaknya nih ya Nyo. Yes. Alvia Gata, Viana B. Prilly Queen. Nitip lapak ya Nyomang. Selamat malam Nyomang dan Santuy people. Mang, itu tuh typo harusnya 56 triliun bukan 56 M. Typo Mang, salah ketiknya itu. Saat Mamang bilang umur udah dewasa tapi kelakuan masih kayak bocor. Di situ aku tersinggung dah katanya Maya. Bayi kali maksudnya ya. Mang itu tuh maksudnya ngikutin dulu jalannya sidang tapi endingnya tetap mereka yang mengatur karena uang bisa membeli hukum di negara Konoha ini. Mang itu tuh udah jadi konspirasi anak-anak Wattpad Mang, setiap kali bikin cerita tentang mafia, iya Wattpad. Pasti di balik seorang CEO atau pejabat. Udah jadi ciri khas writer Wattpad katanya Maya. Yuk yang mau ramen tongkrongan silakan seperti biasa. Oke, next up Ricky Abdurrahman. Blog goblok itu aing gemes sama copet pakai baju syari. Sebagai penjahit pakaian syari rasanya pengen aing getok itu muka yang nggak ada rasa takutnya gitu. Alhamdulillah berkat Agnes Mamang nyemplung jurang juga katanya Maya. Untuk Pak Bapak kereman di LA pas ngintip ke Mario Bros, mohon untuk tidak ragu-ragu katanya Maya. Di lapas gitu ya. Tambahin dari perkiraan aing terkait kameramen video itu kayaknya si Agnes yang megang terakhir deh Mang, yang rekam dari awal sampai di awal teman Mario Bros itu. Pas di akhir dikasih ke si Agnes, pas dipegang Agnes kameranya nyorot ke bawah dan langsung dimatiin kameranya. Ini cadangan, next aja kita santuy. Nongkrong guys, kasihan David gadgetin jadi korban media luar. Nggak Selipin ngerti. Mang. Nanti deh itu kacau lu kocak sih. Salah David ya. Salah David ya. Nextnya Tora Zeus Widih Universitas ABC Akademi Bandung of Copet dengan aksi bergerak cepat yang apabila disingkat menjadi ABC juga udah mulai melebar sayap ke tempat yang religius. Inilah bukti kesusahan bos Saeb atau preman pensiun dalam mendidik anak buahnya katanya Maya. Lotus Yuda. Selamat malam Tunduh Mang. Yes. Yang saya tahu cuman Agnes. Cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Itu Agnes Monica. Agnes Ma. Dapur Mang Upe. Ya ampun, Uhti kelahiran 2000 berarti ngorak kayak apa itu Mang? Masih muda kamu Ukti katanya itu. Hebatnya pejabat-pejabat negara kita kekayaan memang nggak ada tanding. Gaji bulanan sih nggak gede-gede amat tapi tunjangannya gile bener. Udah gitu kayaknya juga nggak wajar punya perumahan elit juga. Memang edun gitu. Makasih Sultan Santuy lapaknya Nyomang. Senangka jangan lupa ngopi katanya Semangka jangan lupa ngopi. Nextnya tukang sanda jatan. Ayah wae si besi ampun aing mah da ngakak aing. Duh aing apa itu Mang? Gua ngerasa malu sebagai seorang muslim ada oknum wanita seperti itu. Rasanya ingin ku baku hantam. Tuan Nugrohonya. Terima kasih untuk Mbak Alvia Agatha Viana B. Prilly Queen atas lapaknya ya untuk berkomentar. Memang dari dulu bentuk kejahatan banyak modusnya. Nah sekarang modusnya pelakunya
copet pakai cadar kepergok sama mbak security malah ngerokok nyantai lagi. Itu yang dihisap rokok apa? Semakin Cimen kesini yang namanya Agnes itu belum menunjukkan Batang hidungnya hidungnya nih. Kemanakah dia? Apa dia mengumpat dahulu sampai kasusnya reda baru muncul ke permukaan? Aduh Nyomang tolonglah. Kalau lihat oknum pejabat pajak begini kenapa jadi ingat lagu ya dulu ya? Pasti memang tahu deh lagu nih. Kalau dulu kayak begini nih refnya, andai ku jadi Gayus Tambunan. Yang lagu Gayus Tambunan pas banget ya. Nah kalau sekarang berubah sedikit, andai ku jadi petugas pajak. Kesel banget nih sama Gus Lusi deh, belum pernah kena pukulan meteor Pegasus. Oh ya Pegasus. Pegasus ya. Udah deh segini aja ya. Salam S3P ya untuk yang empunya lapak Mbak Alvia. Sehat selalu buat Nyomang dan para rakyat santuy people yang always in here ya. Always in here. Gian Septian ikutan lapak dong. Maaf ya Nyomang cuma numpang. Wah banyak ya pajak bapak pajak hartanya. Tapi Nyomang dulu aja yang Indo insomnia ada 100M mungkin katanya, bukannya divonis bebas kan ya sama hakim kan. Wah jadi bingung Nyomang mau kawal kasus kekerasan atau uangnya nih. Yang jelas setiap nonton Nyomang aja lah, aku hanya rakyat jelata menikmati drama penguasa. Kita menikmati drama penguasa aja ya. Yes. Barberbor Gus Besi kirain udah embuh, ternyata sama aja omongannya masih di luar nastar. Itu luarnya nalar lagi. Nalar di luar nalar, luarnya nastar gitu kan. Chandra Gotama gokil list kayaknya RAT pasti lebih kali 56M momennya pas mau lapor SPT ya. Jadi nggak semangat deh mau lapor SPT. Nyomang udah daftar vaksin booster kedua belum? Kan denger vaksin booster kedua jadi syarat mudik tahun ini loh. Super ngakak sama Anabul yang bisa buka pintu, sama yang iseng narik karet sampai kejepret sendiri. Gitu aja deh santuy people. Yo. Nextnya Dwi dan Eka Kitchen. Yes. Permisi ke Alfi Agatha numpang nongki ya. Nyomang itu hartanya mah lebih. Dan setahu saya emang gede banget gaji pegawai pajak. Karena tahu dari kenalan. Dan untuk Agnes belum keluar di permukaan karena kebentur UU Perlindungan Anak, Mang. Meskipun dia tersangka tetap dilindungi UU tersebut. Agak sebel ya kalau tersangkanya bertameng itu. Tahu aturan ini karena suamiku kerja di Perlindungan Anak. Fix Agnes sama dengan PC. Udah salam kenal, sehat selalu buat semuanya. Mantap. Sobat Tausiah, saat 1 bulan tunjangan seorang pejabat setara dengan 10-20 gaji karyawan kalau ditotalin. Yang di atas makin nanjak, yang di bawah makin merosot. Bayar pajak tepat waktu segala macam karena pajak untuk apa? Untuk kesejahteraan pegawai pajak. Salam santuy. Yes. Dari Jason Niki Official. Agnes kan lagi sibuk Mang, secara udah artis top papan atas dan go internasional. Itu Agnes Monica. Beda Agnes. Riana. Numpang masuk TV Sultan Santuy, terima kasih. Ingat ke si Gayus Tambunan bukan pejabat penting pajak tapi hartanya wow. Apalagi ini pejabat pajak gak aneh hartanya wow. Gitu kan. Andi Leoret. Sebelum dianiaya David dibully terlebih dahulu, disuruh push up 50 kali, kemudian diinjak dan ditendang dalam posisi push up. Mario ini memang iblis, bener iblis emang si Mario ini. Kirana Sari, makasih Calvia tongkrongannya. Nyomang, aku lagi malas komen, cuma mau menyemangati para netizen aja buat jadi detektif untuk cari tahu siapa di balik Agnes. Kok sampai sekarang nggak keluar kandang? Jujur, aku juga penasaran. Kita penasaran gitu. Player random numpang nongkrong ya. Saya mah setuju aja yang dibilang Nyomang. Kalau tipis-tipis pengen lihat komok si Agnes kayak gimana ya. Penasaran. Kita pada penasaran. Mas Mayuda Pratama. Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Makasih tongkrongannya Kak Alfia. Copetnya cantik ya Mang. Gus Wesi bentar lagi jadi karet, gak kokoh lagi. Emang bener kata Mbah, harta itu menyeramkan. Harta itu diam menghanyutkan dan membuatmu terlena terus lupa. Saking lupanya jadi tidak sadar dengan yang dilakukan. Lantas apakah perilaku remaja masa kini dipengaruhi sosmed? Misal influencer dengan gaya hidup yang dan pergaulan, bahkan kata-kata yang diucapkan kebanyakan toksik. Biar gitu itu. Sehat selalu semuanya. Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang dan Santuy People semua yang olesin here. Semangat di hari Senin. Ya no komen yang banyak aja deh. Mang bener apa salah ndak tahu, tapi setahu aku abang iparnya Mario itu orang penting di Rans. Jadi wajar aja dia belagu, circle-nya artis dan pejabat negara. Daya takutnya ada mamang sayur bawah hati. Tisam Nyomang gak sempat untuk kita semua. Fis. Oke, nextnya Anho Endut.
Terima kasih atas lapaknya Alfi Agatha Viana Bipri Liquid. Untuk Nyonyo dan Mamang, terima kasih atas info-infonya dan hiburannya. Sehat selalu untuk Nyomang. Sehat selalu juga. Andika Pandu NR, Nyomang boleh nggak sih Agnes Gracia sama Mario Dandi sliding sampai akhirat? Kaki gua udah gatel pengen sliding 2 bocah pelaku ngeroyok David anjing slidingnya sampai akhirat. Sliding tenggorokannya. Aduh. Meonya next ya. Sampai sekarang aku belum berani lihat video pengeroyokan David. Semoga cepat sembuh ya David. Ya jangan dipaksain Meonya, nggak apa-apa. Pokoknya ngeri itu, serem itu. Semoga cepat sembuh juga buat David ya. Cahaya bulan bintang yang menerangi dunia. Netizen mang keren, cepat banget jadi detektif. Kalau ada kasus apapun jangan lupa minta bantuan netizen. Cepat ketemu bukti-buktinya. Betul. Sekarang lapor netizen ya. Bukan lapor ya. Next ya Aprikinos. Punya tetangga gara-gara tawuran kena pukul kepalanya pakai stick golf. Persis kayak Mbak itu bilang. 10% hidup bener, tapi ya udah nggak senormal dulu lagi. Sadar tapi karena kena otak jadi keganggu dan suka bengong kayak orang bingung gitu. Last of the Last ada Arkan Al-Nashir. Intermezzonya bikin gemes. Meong yang marah-marah tapi mukanya gemoy. Meong yang main gitar dari karet, pas kejepret karet langsung teriak Ma, kasihan tapi ngakak. Yes, habis new. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang pada saat hari ini adalah dari Alfi Agatha Viana Bipri Liquid. Terima kasih sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Dua Tipe Mangkok cabut dulu dan ciao.